Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yawma tabathun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, jamaah masjid yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, tidak hentinya kita terus menerus memanjat memuji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai malam ini, waktu maghrib ini menjelang isya, kita masih bisa mentaati perintah-perintahnya dan bisa juga menjauhi larang-larangnya, dan insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salah satu nikmat di Islam ini, ikhwatul iman, adalah nikmat kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT, yang mana Nabi SAW telah menjelaskan 15 abad yang lalu di Hajjil Wada tentang din kita Islam ini. Ketika itu di Awsat Yaumun Nahr, Nabi SAW memberikan penjelasan kepada sahabatnya. Beliau bersabda, Al-yawm akmaltu lakum dinukum. Dalam firman Allah SWT ini, beliau membacakan ayat ini karena turun ayat ini ketika di Awsat Yaumun Nahr di Hajjil Wada. Al-yawm akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada tiga ini. Ini salah satu luar biasa pemahaman yang diberikan kepada kita agar betul-betul kita beriman kepada Allah dan bertakwa. Hari ini Allah sudah mengompletkan Islam kita. Allah sudah memberikan pemahaman Islam ini kepada Nabi SAW dan tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena Islam itu sudah komplit. Dalam arti kata, kita tidak perlu mencari agama. Kenapa? Karena Islam sudah sangat benar dan tidak perlu lagi meragukan agama Islam ini. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah berfirman, Inna din indallah Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ini salah satu yang ada. Kama qala Allah Ta'ala, wa may yabtaghi Islam ghaira dinan falam yuqbal lahu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang datang nanti di hari kiamat membawa ajaran selain dari agama Islam, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya dan dia termasuk orang yang rugi. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah sudah menyempurnakan ad-din, itu agama. Apa itu? Islam. Maka kita lihat hari ini banyak orang meragukan tentang Islam ini. Hari ini banyak orang yang tidak mau lagi mengambil Islam ini. Hari ini orang banyak tidak mau lagi menegakkan ibadah yang telah diperintahkan Allah, dicontohkan Nabi SAW. Dalam arti kata, salat berjamaah. Salat 5 waktu kita tegakkan di masjid. Kenapa? Tidak ada salat 5 waktu itu untuk kaum Adam, kaum laki-laki. Dia harus menegakkan di masjid. Karena kalau kita lihat di mana-mana kita masuk masjid megah, bagus, tapi jemaahnya bisa dihitung. Yang datang itu-itu saja. Kalaupun nambah 1 kurang 1. Dan tidak berubah. Berapa tahun kita tinggalkan di tempat ini, kita balik masih juga seperti itu. Malah kurang 1 tambah 1, begitu terus.
Maka ini luar biasa. Tidak ada kemajuan pemahaman Islam kita hanya sebagai untuk kebutuhan keperluan saja. Bila saya mau Islam, saya pakai Islam. Bila saya enggak mau, saya tinggalkan. Sedangkan Allah memberikan pemahaman ayat ini turun. Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam itu sudah komplit. Ketika itu Nabi SAW memberikan sabda beliau atau memberikan penjelasan kepada sahabat di Hajjil Wada yang 100.000 lebih, riwayat mengatakan 120.000. Semua kata Rasulullah kepada Bilal, ansitu linnas, ya Bilal, ansitu linnas, wahai Bilal, diamkan manusia. Kata Bilal, ansitu li Rasulillah, dengarkan Rasulullah akan menyampaikan, semua mendengarnya. Apa itu? Al-yawm akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini Allah sudah mengompletkan agama Islam. Sudah tidak perlu lagi sahabat yang berada bersama Rasulullah, tidak perlu lagi ada kecurigaan. Karena ini tanda-tanda kepergian Rasulullah. Kalau kita lihat di dalam sirah Ibn Hisham, 180 hari beliau setelah Hajjil Wada meninggal. Maka kata beliau pada menjelaskan tentang Hajjil Wada, liyakhud anni manasikukum la inni la adri ahajja ba'da ama hajjati hada. Ambillah manasik-manasik, ibadah-ibadah yang sudah dicontohkan Rasulullah, dipraktekkan. Sesungguhnya aku tidak akan tahu apakah aku akan kembali hajiku ini setelah tahun ini. Setelah haji tahun ini, apakah tahun depan aku akan kembali atau tidak? Wallahu a'lam. Ternyata memang benar. Akmaltu lakum dinakum, setelah komplit agama ini, ambil saja, praktekkan saja. Dari sunnah kita mengikuti apa yang disampaikan Nabi SAW. Salah satu nikmatnya itu kita menegakkan sholat dan berjamaah. Karena jamaah ini yang diwajibkan Allah SWT di dalam Al-Quran. Wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Dalam arti kata berjamaah. Berjamaah. Maka hari ini kita lihat banyak di masjid kita seperti ini yang kita hadapi. Kenapa? Karena kurang pemahaman dalam agama Islam ini. Mereka hanya ikut-ikutan dan tidak mau belajar. Sedangkan Nabi SAW dalam sabdahnya diriwayatkan muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, man salaka tariqan yartamas bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melapangkan, meluaskan dirinya, memudahkan dirinya keluar dari rumah menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala Imam Syafi'i, al-ilm hadatsana. Ilmu apa? Ilmu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda dan sahabat berkata, kata Imam Syafi'i, ilmu itu disampaikan kepada kami. Kayak begini. Keluar dari rumah hanya apa? Hanya mencari ridha Allah, hanya ingin menambah amal-amal saleh untuk mencari pahala di hidup alam barzakh dan alam akhirat nanti. Dan sampai kita bertemu Allah SWT. Memudahkan dirinya termasuk apa? Dari rumah dia mulai keluar berjalan ke masjid, bertawakal kepada Allah. Apa di masjid? Banyak yang dia dapat, terutama salat. Salat berjamaah tepat waktu. Salat berjamaah mendapat 27 derajat ganjarannya. Abdullah bin Umar diriwayatkan muttafaqun alaih, Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Isa Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lain. As-salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri, yaitu 27 derajat. Amma kalau kita di rumah salat sendiri dapat 1 derajat dan tidak tepat lagi salat kita. Kama qala Allah Ta'ala, fawailul lil musallina alladziina hum an salatihim sahun. Al-wail, lembah di neraka jahanam, celaka, terlaknat, dan dia menegakkan salatnya juga tidak rapi.
dan tidak tepat waktunya. Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa, inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta. Salat itu buat orang yang beriman. Kalau Anda beriman kepada Allah, tegakkan pada tepat waktu, datang ke masjid ketika muadzin adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah. Dengan kita datang memenuhi seruan adzan, kita mendapat pahala, keberuntungan, kesuksesan. Kalau kita tidak datang, kata Nabi SAW, faman sami'a nida falam ya'ti la salata illa li'udrin. Barang siapa yang mendengar seruan adzan dia tidak datang, maka tidak ada salat buatnya kecuali udzur syar'i. Wa qila ma wa udzur syar'i ya Allah, udrin ya Rasulullah. Qal al-marid, al-matar, wal khawf. 3 ini. Sakit, betul-betul sakit, tidak bisa bergerak, hujan lebat, dan memiliki rasa takut. Nih, hari ini kita rasa takut. Paling wabah. Sedangkan sehat-sehat saja, alhamdulillah. Kemana-mana kita pergi, kemana-mana kita jalan, tapi ke masjid berat. Langkah kita ke masjid berat. Dan ini yang kita hadapi sekarang ini. Sakit tidak, hujan tidak, takut tidak, tetapi masjid kosong. Dan ini yang kita sangat memprihatin keadaan seperti ini. Sedangkan semua apa permasalahan kita, doa yang paling diijabah Allah adalah doa di masjid. Ikhwatul iman. Ini yang pertama, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan disempurnakan komplit agama nikmat. Nikmat apa? Nikmat din Islam. Nikmat kita masuk ke dalam agama Islam ini. Ini luar biasa. Banyak sekarang orang tidak mendapat nikmat Islam ini. Nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman min kulli syai'. Ar-Rahim khusus alladziina amanu, orang yang beriman. Maka ketika kita lihat Ar-Rahman memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk, mau dia manusia ataupun dia bukan manusia, diberikan kebaikannya. Maka kata Nabi SAW, inna Allah a'talid dunya liman hab wa liman lam yahab. Allah memberikan dunia, kehidupan dunia ini kepada siapa saja, mau dia yang dia cintai atau yang dia tidak dicintai, termasuk haiwan yang di sana dikasih Allah kehidupan, dikasih Allah rezeki. Tetapi walakin a'ta hada din ila dihab. Agama ini diberikan Allah, orang yang dipilih Allah, orang yang dicintai oleh Allah SWT. Hari ini kita masuk Islam ikhwatul iman tanpa penekanan, tanpa penyerangan seperti sahabat dulu. Beda. Untuk masuk Islam harus nyawa, darah taruhannya. Tapi sudah kita dapatkan Islam keturunan, tapi kita banyak mengabaikan Islam ini. Nih, mudah ya ikhwatul iman kita membuka satu albab li'aduwana, pintu untuk musuh kita masuk. Kenapa? Karena kita enggak bersatu, enggak berjamaah, enggak salat di masjid. Kalau sudah enggak salat di masjid, enggak ada berjamaah, tunggu aja bencana. Bencana yang macam-macam kita hadapi, termasuk salah satu kecil bencana yaitu wabah. Hari ini repot orang dengan wabah ini. Sampai kapan selesainya hanya Allah saja yang tahu. Kalau ingin wabah ini diangkat Allah, beribadahlah kepada Allah, berdoa, memohon, meminta kepada Allah SWT. Ini ikhwatul iman. Wa atmamtu alaikum nikmati. Nikmat apa? Nikmat din Islam, nikmat kita masuk ke dalam agama Islam ini. Banyak Quran mengingatkan nikmat. Betul, nikmat sehat. Ya, nikmat waktu renggang. Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, nikmatani katsiran maghbutan minan nas, as-sahhati wal farag. Ada 2 nikmat banyak orang tidak menyadarinya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat renggang waktu. Nikmat sehat, kita bisa menegakkan ibadah yang diperintahkan Allah dengan sempurna.
dengan luar biasa. Datang sehat, segar, semangat. Tapi coba kalau sakit, wallahu alam, jangankan mau datang ke masjid, di rumah juga sudah susah. Dan nikmat waktu renggang luar biasa. Waktu renggang kita bisa datang salat pada tepat waktunya, bisa membaca Al-Quran dan bisa membaca kitab, yakni buku-buku hadis. Nah, coba kita tanya si fulan, kenapa engkau tidak ke masjid sebulan? Sibuk yang tidak ada artinya. Kalau sibuk itu menguntungkan duit, lumayan. Nah, kalau sibuk itu membawa kita kebahagiaan, lumayan. Semakin sibuk, makin parah rezeki. Semakin sibuk, semua kita tinggalkan. Termasuk salat juga sudah tidak kita menegakkan salat ini. Nah, ini ya ikhwatul iman. Sibuk, coba tanya kemana? Kenapa bapak enggak ke masjid? Sibuk. Allah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, yakni ada dua nikmat. Nikmat sehat dan nikmat waktu parat. Ini nikmat diberikan Allah. Nikmat kita memiliki keluarga, nikmat kita memiliki yakni harta. Itu semua nikmat sebagian kecil, tapi nikmat yang hakikinya kita masuk ke dalam agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati. Yang ketiga, wa radaitu lakumul Islam madina. Allah ridha Islam ini sebagai agama yang kita masuk ke dalamnya menyembah Allah. Selain dari Islam, Allah tidak akan menerima. Selain dari ajaran Islam, Allah tidak akan pernah menerimanya. Maka ketika turun ayat ini selesai, Nabi SAW menjelaskan, Nabi SAW mengangkat tangan, fa'asyara bisababi, Allahumma fashhad 3 kali. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma inni balagh. Allahumma inni balagtul amanah. Saya sampaikan amanah ini, tidak sedikit pun saya tinggalkan. Semua sudah saya sampaikan. Tidak sedikit pun Nabi SAW ataupun menyampaikan kekurangan-kekurangan, tidak ada. Semua sudah disampaikan, komplit sudah ada. Terus Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ma antum syahidin bi. Apa yang kalian akan bersaksi terhadapku? Apa kata sahabat? Syahad Nabi ya hak. Laqad adaita amanah. Wa nasahtu ummah. Sesungguhnya kami bersaksi hak. Engkau telah menyampaikan amanah ini. Risalah, adaita amanah, wa adaita risalah. Wa nasahtu ummah. Engkau nasihatkan umat ini semua. Dan kami apa? Kami berterima kasih. Jazakallah khairal jazaa. Kami berterima kasih kepada engkau ya Nabi Muhammad, kepadamu ya Allah, dan kepada Allah SWT. Sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah ini. Apa kata Nabi sih? Syabat asyhadu alal hudi. Aku akan bersaksi nanti di haudku, inna a'tainakal kautsar. Bahwa kalian sudah menerima agama Islam ini, sudah aku sampaikan komplit. Kata Nabi siapa? Antum li syai' aballighu anil ghaib la'allahu yattaqun. Kalian yang ada di sini sampaikan nanti yang orang tidak ada di sini. Dan alhamdulillah perkataan sabda Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW, akhirnya Islam bisa sampai ke sini atau sampai ke seluruh dunia, yang menyampaikan sahabat dan tabi'in sampai ila yaumil hada. Ini ikhwatul iman, ini nikmat yang luar biasa. Sedangkan kita mengabaikannya. Setelah itu apa? Turunlah surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Turun surat Iza Jaa, memberikan kabar gembira kepada baginda Rasulullah SAW bahwa orang itu akan masuk Islam berbondong-bondong. Kemenangan sudah datang, tak tanpa peperangan lagi. Yang berapa tahun Rasulullah menghadapinya? 13 tahun, tak sampai di Hajjil Wada. Sampai tahun ke-8 perjanjian Hudaybiyah semua selesai, maka mulailah nyaman orang masuk Islam tanpa berperang, dan Islam mulailah menjaya. Masuk Islam tanpa berperang dan kemenangan telah datang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Maka Nabi bisa menetes air mata. Wa ra'aitumun
wa ra'aitumul nasa yadkhuluna fi hadzal din afwaja. Idza jaa nasrullahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal Fatah Mekah ini. Ketika datang kemenangan, orang masuk Islam berbondong-bondong tanpa peperangan. Maka Nabi SAW menetes air mata. Sahabat menanya, Umar bin Khattab dan yang lain menanya, ya Rasulullah, sesungguhnya sudah dekat kepergian. Nah, ini ahli. Ya, ajal. Maka tahun beliau Hajjul Wada itu disebut Hajjul Wada, beliau pulang ke Madinah meninggal 81 hari. Tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau menetes air mata sampai membasahi wajahnya, janggutnya? Dia bilang, hari ini al-yawm laqad ra'aitukum tatlu kitaballah. Kalian membaca Al-Quran. Hari ini saya melihat kalian membaca Al-Quran. Dan kalian tidak akan mungkin keluar dari Islam. La'innakum tatabbaquha wa ta'maluha. Al-haq haq wal batil batil. Kalian menjalannya. Dan yang hak hak, yang batil batil. Membaca Al-Quran. Al-ghadan ana laysa baina dhuhurikum. Besok aku tidak lagi bersama kalian. Apakah kalian membaca Al-Quran atau tidak? Untuk sahabat enggak masalah. Oke, fatakfuruna wa antum tatlu kitaballah wa fikum rasul wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian bisa keluar dari Islam sedangkan kalian membaca Al-Quran dan Rasul bersama kalian? Kalau sahabat enggak ada masalah, tapi kita yang dimasukkan Nabi apa? Setelah kepergianku, mungkin kepergian sahabat juga. Dan orang akan jauh dari Al-Quran. Maka turun surat Al-Furqan. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha qur'anan mahjura. Ya Rabbku, nanti akan datang kaumku mengambil Al-Quran sebagai acuh, tidak acuh saja, atau sebagai panjangan saja, atau ditinggalkan saja. Tidak lagi mereka baca Al-Quran. Sedangkan Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Utsman bin Affan dan Imam Bukhari, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Nabi SAW apa? Al-yawm dakhalu dina afwaja, al-ghadan sayakhruju hadha din afwaja. Hari ini mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong dan besok mereka akan keluar dari Islam juga dengan berbondong-bondong. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Fatir, innal ladina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, kalau dia membaca kitab Allah pasti aqamus shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum. Mereka menegakkan salat dan mereka menginfakkan hartanya. Tidak ada lain tujuannya, yuridu tijaran tabur, dan ingin mendapat satu perniagaan yang tidak pernah bangkrut dari Allah SWT. Maka yuwafiyallahu ujurahum wa yazidu min fadli. Allah berikan apa yang mereka minta dan Allah kumplitkan pahala-pahalanya ditambah sama Allah SWT. Penyakit umat ini hari ini penyakit umat ini karena mereka tidak membaca Al-Quran. Bagaimana menegakkan salat? Kalau sudah tidak baca Al-Quran, tidak paham Al-Quran, nah, gimana dia mau menegakkan salat? Ini penyakitnya. Ini kata Allah SWT. Nah, mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Innalladzi, orang-orang yang membaca Al-Quran pasti dia menegakkan salat dan menginfakkan hartanya atau mengeluarkan zakat faridatan minallah, yang diwajibkan Allah. Kalau infak setiap hari, kalau zakat sudah ada nisabnya, haul. Nih, maka kelemahan kita hari ini, kita jauh dari Allah SWT. Kalau kita ingin diberikan Allah SWT kebaikan dan kemakmuran negeri kita ini dan persatuan kita menjadi kuat, tidak ada lain, tidak ada tujuan kecuali kita kembali ke jalan Allah SWT, kembali memakmurkan masjid seperti 15 abad yang lalu,
Rasulullah memakmurkan masjid, bagaimana mengajarkan sahabat. Dengan waktu yang singkat, 2/3 dunia dikuasai oleh sahabat. Enggak banyak mereka. Kalau sejarah membuktikan, kita tahu di dalam penjelasan Sirah Nabawi, di dalam sejarahnya Islam, orang musuh 300.000, kita cuma berapa puluh ribu. Musuh 200.000, cuma melawan 3.000 orang. Tapi menang, tidak pernah kalah. Hari ini kita banyak. Musuh cuma 10%, kita 90%. Kacar-kacir kita dibikinkan. Kenapa? Karena nggak ada. Iman kita nggak ada kepada Allah, yang kita kejar dunia. Oh, dunia mal'un mafiyah. Dunia ini terlanat dan isinya. Ataku dunia, ataku nisa. Inna awal fitnah wa fi bani Israil nisa. Bertakwalah pada dunia dan bertakwalah pada wanita. Sesungguhnya hancurnya Bani Israel, binasanya, fitnahnya wanita. Hari ini lihat, subhanallah, merajalela. Fitnah wanita ini luar biasa. Kita pergi ke masjid, di mana masjid anak muda nggak ada. Mana anak muda sekarang? Bisa dihitung 1-2, nggak ada. Kemana? Lagi di luar, nongkrong, duduk, entah apa yang mereka kerjakan. Kalau nggak berkumpul sama lawan jenisnya, mustahil, pasti sama lawan jenisnya. Kalau sudah berkumpul sama lawan jenisnya, terjadilah hal-hal yang kita tidak diinginkan. Sampai pernikahan kita juga rusak sekarang. Lihat, kenapa? Karena mereka jauh dari Islam dan jauh dari agama Islam. Kembalilah kepada Allah SWT. Fafirru ilallah inni lakum nadhirun. Bersegeralah kembali ke jalan Allah. Bertobatlah kepada Allah SWT. Kalau kita sadar mendapat hidayah pada malam ini, kembalilah, ajaklah semua masyarakat lingkungan kita, makmurkanlah masjid dan salatlah di masjid, dan itu keberkahan kita akan diberikan Allah luar biasa. Wa may yattaqillahi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah SWT, apalagi dia menegakkan salat 5 waktu di masjid, maka diberikan Allah rezeki tanpa hisab. Mudah-mudahan ini dengan waktu singkat kita sampaikan. InsyaAllah kita mendapat kebaikan dari Allah SWT.